Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizmi Nurlaili akan menjelaskan tentang kerucut pengalaman. Pengajaran atau proses pembelajaran dan pengajar adalah salah satu hal penting dalam kehidupan manusia, sehingga memperoleh pendidikan merupakan hak dasar sebagai manusia. Dalam pengajaran ada yang dinamakan dengan kerucut Edgar Dale. Edgar Dale dalam buku berjudul Audiovisual Method in Teaching menganggap kerucut merupakan analogi visual untuk menunjukkan perkembangan belajar, sehingga kerucut Edgar Dale adalah representasi visual tentang bagaimana manusia mendapatkan pemahaman dari jenis pengalaman yang berbeda. Menurut Barbara dalam bukunya The Power of Voice Learning, dengan konsep keragaman dan gaya belajar yang berbeda, pengajar lebih efektif dalam menentukan strategi pembelajaran dan peserta didik bisa menjadi pelajar yang lebih percaya diri dan lebih puas dengan kemajuan belajar mereka. Sang John Lee dan Thomas Raves dalam Edgar Dale and the Con Express menyebutkan sebagai kepuncak kerucut Edgar Dale dalam pengalaman langsung ke simbol verbal. Tingkat abstraksi secara bertahap meningkat, artinya semakin ke puncak kerucut Edgar Dale, maka akan semakin abstrak pengajaran dan semakin sedikit yang dipahami oleh siswa. Ini di sini adalah contoh kerucut pengalaman Edgar Dale. Jadi 90% itu bermain peran melakukan simulasi pengajaran hal yang nyata. 70% penyajian atau presentasi, 50% terlibat dalam diskusi, 30% lihat video atau film, lihat demonstrasi, ke-20% mendengarkan, lihat gambar atau diagram, yang ke-10% itu membaca. Membaca yang 10% dengan menggunakan metode membaca yang berada di puncak kerucut menandakan bahwa pembelajaran seperti ini sangat susah diingat, apalagi hanya dengan membaca. Tingkat daya ingat anak didik tidak bertahan lama jika hanya dengan membaca. 20% untuk mendengarkan. Hal ini sama saja dengan membaca, namun indera yang digunakan adalah telinga. Keberadaannya tepat di bawah satu tingkat dari membaca, yaitu 20%. Melihat gambar, video, demonstrasi. Itu 30%. Dengan melihat sesuatu atau pembelajaran, maka anak akan mudah mengingat apa yang dipelajari tersebut. Mereka akan mengingat apa yang dilihat seperti gambar apa, video tentang apa, sehingga tingkatan ingatan lebih besar daripada hanya sekedar mendengarnya. Diskusi, itu 50%. Dengan diskusi, maka akan membentuk pemikiran baru bagi peserta didik. Berdiskusi untuk memecahkan masalah atau tujuan lainnya akan lebih mudah diingat oleh seorang tersebut. Munculnya usulan-usulan dapat menambah wawasan mereka untuk berpikir. Presentasi, 70%. Presentasi membuat berani dan terus mengingat apa yang telah dipelajari. Dengan mempresentasikan di depan orang lain, maka akan timbul dorongan bagi peserta didik untuk terus belajar dan mengingatnya. Agar tidak merasa minder dan malu, penyajian presentasi berada di posisi 2 tingkat dari bawah. Tingkatan akhir yang paling kuat adalah daya ingat, itu 90%. Pada tingkatan ini,
yaitu berada satu tingkat paling bawah dalam kerucut pengalaman. Meskipun demikian, tetapi ketika kita sudah masuk dalam tahap bermain peran, melakukan simulasi, dan menerapkan alam kehidupan nyata, maka akan semakin mengingat apa yang telah dipelajari. Tidak akan mudah dilupakan, karena pada tingkatan ini merupakan tahap paling tinggi menurut Edgar Dale. Simpulannya, metode pembelajaran kerucut Edgar Dale ini digambarkan pada kerucut yang semakin ke bawah, semakin besar. Dari metode pembelajaran visual yang hanya menghasilkan 30%. Jika turun ke bawah pada pengajaran dengan metode diskusi secara aktif, maka akan mendapatkan pemahaman sebanyak 50%. Terus turun ke bawah pada metode pembelajaran dengan kelibatan langsung. Abstraksi yang dirasakan siswa dalam pembelajaran akan semakin kecil dan pemahaman yang didapatkan siswa akan semakin besar. Misalnya dalam penyajikan presentasi, siswa akan melakukan penelitian tentang materi yang dipresentasikannya, mempelajarinya, dan juga menyampaikannya pada orang lain. Metode presentasi memberikan pemahaman sebesar 70% pada siswa. Lebih turun ke bawah lagi yaitu metode pembelajaran dengan bermain peran, simulasi, dan pengalaman nyata seperti praktikum akan memberikan pemahaman pada siswa sebesar 90%. Metode pembelajaran di mana siswa terlibat langsung dan menggunakan banyak indera tubuhnya, memberikan mereka pengalaman yang nyata di mana mereka akan mengingat apa yang mereka lihat, dengar, dan rasakan juga pikirkan. Dengan terlihat langsung, semua indera bekerja sama, bersamaan menghasilkan pemahaman yang mereka pelajari dengan lebih cepat. Itulah presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.